butuh kamu lagi. Aku udah bisa beraktivitas sendiri, aku nggak perlu dijaga. Jadi kamu bisa cari majikan baru lagi buat kamu bekerja karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya aku, Indah Bonbon. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan tetap semangat. Gimana puasanya hari ini guys? Apakah lancar? Apakah bolong-bolong? Apakah terhambat? Pokoknya tetap semangat. Kalau misalnya masih bisa puasa, tetap jalanin puasa karena itu adalah kewajiban umat muslim ya teman-teman. Walaupun nak Taiwan itu ya apa jenenge, cuacanya itu benar-benar ampun panasnya minta ampun karena belum ada hujan. Jadi dari musim dingin beralih ke musim panas, masya Allah panasnya, tapi harus tetap semangat, oke? Oh ya, di video kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman aku ya. Dan tepat di bulan ini aku tuh udah genap 3 tahun di Taiwan dan udah ngabisin satu kontrak kerja. Walaupun belum bisa pulang, sebenarnya mau pulang, mau banget, pengen banget, tapi belum bisa. Nyampe sekarang masih menunggu keadaan membaik baru bisa pulang. Tapi ya udahlah, nikmatin aja. Kalau dipikir-pikir terus malahan sedih gitu teman-teman. Jadi pengalaman aku sebelum aku sampai ke 3 tahun ataupun sampai ke satu kali kontrak ini, itu sangat panjang dan sangat luar biasa banget karena aku tuh harus ganti 3 kali majikan. Dan di sini aku mau ceritain yo. Jadi dulu aku tuh baru kerja 9 bulan itu udah dipecat sama majikan aku. Itu ceritanya benar-benar bikin aku nangis dan bikin aku sedih banget. Pas itu tuh aku nangis sampai kalau ingat pengen ketawa guys, beneran. Itu karena kan aku tuh nggak pernah yang namanya kerja di mana-mana, itu belum pernah. Jadi pertama kali aku kerja itu ya di Taiwan. Dan pas itu aku dapetin majikan pertama itu di daerah Kisan. Di daerah Kisan itu aku baru kerja 9 bulan. Di situ aku dipecat sama majikan aku secara tiba-tiba. Aku nggak tahu kenapa alasannya pada waktu itu ya. Pas pagi-pagi aku lagi nyapu, terus majikan aku tuh manggil aku gitu. Aku kira ya paling suruh sarapan ataupun suruh bikinin sarapan majikan aku karena itu masih pagi. Nah, di situ tuh majikan aku tuh nyuruh aku duduk. Dalam hati aku, kok tumben ya, agak aneh gitu, kok tiba-tiba manggil terus suruh duduk gitu, kirain itu mau ngomong apa gitu. Nah pas itu yang bikin aku sedih, majikan aku itu bilang kayak gini, Inta, kamu kerja di sini sangat baik, kamu ngejaga aku sampai aku bisa sembuh seperti ini, aku bisa jalan, aku bisa makan, aku bisa anterin anak aku sekolah, si Xiaoce ya, aku jaga Xiaoce, itu masih muda. Dia bilang kayak gitu. Iya nyonya, sama-sama, aku bilang kayak itu. Dengan aku seneng banget ya, pas itu seneng banget karena dia bilang kayak gitu. Aku bilang iya nyonya, sama-sama. Nah setelah itu dia itu langsung bilang kayak gini, jadi karena sekarang ini aku udah sembuh, aku udah bisa aktivitas seperti biasa, jadi aku nggak butuh kamu lagi. Aku udah bisa beraktivitas sendiri, aku nggak perlu dijaga. Jadi kamu bisa cari majikan baru lagi buat kamu bekerja karena saya udah ibaratnya udah tidak membutuhkan kamu buat ngejaga aku. Ya Allah guys, pas majikan aku ngomong kayak gitu, oh aku langsung hati ini rasanya ya Allah sedih pol. Aku langsung nangis, bener itu aku nggak bohong, aku langsung nangis, sedih banget gitu karena
Di situ aku udah ibaratnya 9 bulan ya, waktu perjalanan 9 bulan itu ibaratnya kita baru ngerasain apa namanya, baru ngerasain betahnya, ibaratnya baru mulai akrab sama majikan, baru bisa bersosialisasi sama keluarga di situ, ibaratnya masih apa ya, baru seneng-senengnya yang ngelola kami keluarga di situ, karena di situ udah mulai nyaman gitu. Kok tiba-tiba aku disuruh berhenti terus disuruh ganti majikan, ya Allah aku sedih minta ampun. Aku nangis sampai ya Allah, nyampe air mataku tuh keluar semua guys. Benar, di situ aku sedih dan galau banget. Terus majikan aku itu meluk aku, terus dia bilang, Inta kamu jangan nangis, hapus air mata kamu, kata dia sambil dia meluk aku. Kamu tuh, ini majikan aku ya yang bilang, aku nggak ngada-ngada, kamu orangnya baik, kamu juga orangnya telaten dan rajin, jadi kalau misalnya kamu ganti majikan, nanti majikan yang baru itu juga bakalan baik sama kamu. Terus aku bilang sama majikan aku, tapi aku takut nyonya, aku takut nanti aku dapetin majikan yang jahat, aku bilang kayak gitu. Dan aku takut nanti aku nggak betah karena kalian itu udah baik banget sama aku bilang kayak gitu. Kamu jangan takut, kamu tetap semangat, cayo, kamu punya anak, kamu harus semangat, kata majikan aku kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, akhirnya aku hapus air mata aku. Ya udah, kalau memang nyonya udah nggak ngebutuhin aku bilang seperti itu, ya udah aku pindah majikan nggak apa-apa. Cuman aku masih takut karena uh, aku takutnya nanti majikannya nggak sebaik kayak kalian kayak gitu. Terus majikan tetap kasih aku semangat buat tetap bekerja di majikan yang baru, walaupun uh, itu berat, tapi aku tetap semangat guys, karena tujuan hidup aku ke luar negeri itu adalah pengen, ibaratnya ya pengen kehidupan rumah tangga aku itu lebih ibaratnya ya lebih maju dari yang sebelumnya gitu. Pengen ngewujudin cita-citaku, pengen nyari uang biar keluarga aku itu nggak direndahin lagi sama orang, pengen nyari duit buat jajan anak aku. Akhirnya aku semangat lagi, aku nggak sedih lagi, dan aku dapat semangat dari keluarga aku harus tetap semangat walaupun harus pindah majikan. Pokoknya kalau ingat di situ tuh sedih banget. Jadi ya buat teman-teman ini ya, kalau namanya kerja di luar negeri, di Taiwan khususnya, itu kalau misalnya majikan kita yang kita urus itu udah sembuh, terus mereka udah nggak ngebutuhin kita, ya otomatis kita harus ganti majikan. Terus kalau misalnya kita jaga pasien kita yang kita jaga itu meninggal, itu juga kita harus ganti majikan. Kayak pas dek majikan aku sing keloro iku, aku jaga majikan yang kedua, aku pindah lagi guys. Jadi aku pokoknya udah pindah-pindah nyampe yang ketiga kalinya majikan yang ini. Itu kalau misalnya ada problem majikan sembuh, kita harus pindah, ya kita harus pindah. Kalau majikannya kita meninggal, ya kita harus pindah juga, karena job kita ke luar negeri itu di Taiwan itu jobnya itu adalah jaga pasien. Jadi kalau misalnya pasien kita meninggal ataupun udah sembuh, ya kita harus pindah majikan. Nggak bisa kita kerja bersih-bersih rumah ataupun jaga anak kecil, karena itu udah termasuk pelanggaran gitu, nggak sesuai dengan job kita. Jadi kita kerja di sini itu harus sesuai dengan job kita, yaitu jaga pasien kayak gitu guys. Jadi ya itulah tadi cerita aku teman-teman. Jadi perjalanan hidup aku itu buat nyampe finish ke 3 tahun ini nggak mudah. Perjalanannya sangat liku-liku banget, sangat menantang, dan syukur alhamdulillah aku masih bisa sekuat ini, masih bisa bertahan nyampe finish kontrak. Sekarang aku tinggal nunggu waktunya aku balik ke Indonesia dan bertemu keluarga, walaupun masih menunggu entah sampai kapan. Ya mudah-mudahan, doain bisa secepatnya ya teman-teman, karena sejujurnya aku udah rindu banget dengan
keluarga aku dengan anak dan suami aku, pengen peluk mereka dan pengen bertemu mereka, karena kasihan banget aku udah ninggalin anak aku tuh udah 3 tahun. Aku pengen ngurus dia, ngejaga dia, ngedidik dia, dan pengen ngajarin dia buat jadi anak yang soleha gitu. Karena kalau nyari duit itu, kalau kita nggak bersyukur dan ya wis lah, pokoknya intinya kita jenenge duit nggak ada cukup ya guys. Tapi kembali lagi tergantung dengan masing-masing orang, karena keluarga itu yang terpenting gitu. Jangan sampai nanti keluarga jadi korban. Jadi aku pengen secepatnya pulang. Oke, sekian dulu video dari aku dan see you next time. Bye bye.